Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang jurnalis investigasi bernama Matia yang sedang memiliki sindikat internasional perdagangan anak di mana saat itu Matia sedang menyelamatkan salah satu korban dan para penjaga pun berhasil mengetahuinya. Tepat saat Matia berhasil menumbangkan beberapa penjaga, muncullah pemimpin sindikat yang datang bersama tangan kanannya yang membawa busur yang sudah siap dilepaskan. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria tunawicara alias bisu yang bernama Wang Wei yang merupakan pekerja serabutan sekaligus ayah bagi seorang putri semata wayangnya bernama Raini yang kebetulan sedang libur panjang dan ingin tinggal sebentar bersama ayahnya sebelum nanti pulang kembali ke rumah nenek yang berada di Tiongkok. Hubungan keduanya terkesan kurang akrab karena beberapa faktor menyebabkan diantaranya berkomunikasi yang terbatas dan tak lama bertemu. Namun Wang Wei tetap sabar dan mencoba menjadi ayah yang baik selama Raini tinggal di kota ini. Pa. Dengan banyaknya kasus penculikan yang terjadi, Wang Wei ingin agar Raini putrinya bisa melindungi dirinya sendiri dengan cara berlatih bela diri. Tapi karena Raini pun gampang bosan dan ia pun enggan melakukan pelatihannya. Keesokan paginya Wang Wei mengajak Raini pergi untuk potong rambut. Namun Raini ternyata tidak mau rambutnya dipotong karena masalah sudah bagus dan rambutnya tetap panjang. Sehingga ketika keinginannya mereka sudah tak sama, Raini yang marah pun langsung pergi keluar meninggalkan ayahnya di sana. Tak lama Raini bertemu dengan seorang bocah yang minta tolong untuk membantu kakeknya yang mengalami kecelakaan di tempat. Sehingga tanpa pikir panjang, Raini langsung mengikuti bocah tersebut yang ternyata tepat saat mobil itu akan pergi, muncullah Wang Wei di lokasi dan langsung mencuriga jika putrinya sudah diculik. Sehingga Wang Wei berhasil menghentikan laju mobil tersebut. Tetapi, ya... sekaligus dan setelah menjatuhkan keduanya, Wang Wei langsung mencari putrinya di antara tumpukan plastik sampah yang tepat saat Raini berhasil ditemukan. Tiba-tiba Wang Wei harus berlari mengejar mobil tersebut dengan kondisi telanjang kaki, di mana si botak yang songong pun dengan sengaja malah mengangkat Raini ini beberapa sentimeter dari aspal yang membuat Wang Wei mempercepat laju larinya. Dan sebelum lanjut, kalian wajibkan dulu subscribe ke channel ini. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Tetapi dengan kondisi luka-luka dan kaki yang masih berdarah, Wang Wei pun pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan penculikan. Tetapi bukannya langsung ditanggapi, bapak-bapak polisi di sana tanpa santai saja menanggapi. Bahkan kepala polisi yang terhormat ini malah menjelaskan tentang bagaimana prosedur dan syarat yang harus dipenuhi jika ingin laporannya cepat ditangani. Aduh, just slow down. Tak lama setelah Wang Wei meninggalkan kantor polisi, seorang petugas wanita bernama kita panggil saja Ratna mencoba mencari tahu tentang Wang Wei. Namun dari semua informasi yang ia temukan, tidak ada satupun catatan yang menjelaskan tentang lengkap sosok pria sosok pria bisu ini. Sehingga Ratna pun menjadi penasaran tentang siapakah Wang Wei sebenarnya. Wang Wei sendiri terlihat pulang ke rumah untuk sekedar mengobati rasa sakit akibat pertarungan tadi siang. Ia tidak bisa tenang sebelum bisa membawa pulang kembali putrinya. Sehingga daripada menunggu kabar dari aparat yang jelas-jelas tidak becus mengatasi ratusan kasus penculikan, Wang Wei memutuskan untuk bergerak sendiri dengan caranya sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu Wang Wei dan beralih kepada seorang pria bernama Navin yang mengaku sebagai pengusaha kaya yang ingin membeli anak-anak korban penculikan dalam jumlah yang besar. Navin memanfaatkan si keribu yang memberikan sejumlah uang agar bisa dipertemukan langsung dengan majikannya. Ternyata jurnalis wanita bernama Matia yang muncul di awal film tadi adalah istri Navin yang diketahui sudah menghilang selama beberapa bulan. Di mana Navin sendiri bukan pengusaha, asli, melainkan seorang jurnalis yang sedang menyamar menjadi dalam misi mencari Matia, istrinya yang hilang.
Kita tayo. See you. Berdasarkan gambar logo kepala singa yang sempat ia lihat pada kertas kwitansi kemarin, Wang Wei pun mendatangi sebuah klub malam yang juga menjadi arena tarung bebas, di mana pada saat itu yang sama, Navin juga datang ke sana dibawa oleh si keribu untuk menemui majikannya, yang sekaligus pemilik dari klub malam itu sendiri. Dan inilah Mr. Song, sang manajer sindikat sekaligus pemilik dari klub malam ini. Sesuai rencana awal, Navin dengan terang-terangan ingin membeli sejumlah produk yang dalam tanda kutip anak-anak korban penculikan dan ingin dibawa ke lokasi untuk melihat produksinya secara langsung. Di mana situasi mendadak tegang ketika Mr. Song mulai mencurigai susuk Navin, tapi akhirnya bersedia untuk menjalin kerjasama. Di saat yang sama, Wang Wei terlihat dicegat oleh beberapa penjaga setelah mau masuk ke ruang privat. Sampai ketika si keribu melihat foto yang Wang Wei bawa, disitulah ketegangan dimulai dan inilah yang terjadi. Karena terpojok, si keribu pun meneriaki Wang Wei membawa senjata. Tapi supaya para pengunjung langsung keluar dan akan memberikan sejumlah uang bagi siapapun yang bisa menghentikannya. Keributan yang Wang Wei timbulkan dengan cepat sampai ke Mr. Song, yang langsung menuduh Navin sebagai penyebabnya. Sehingga beliau segera pergi dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Navin. Sehingga, ya... bukan sembarang jurnalis sembarangan. Navin ternyata menguasai ilmu bela dari Jodo yang membuatnya mampu menghadapi beberapa lawan yang ada di depannya, sampai berhasil menumbangkan mereka semua. Tak jauh dari Navin, Wang Wei justru harus menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, di mana dengan tangan kosong ia mampu menjatuhkan beberapa lawan sekaligus, sampai akhirnya dijebak masuk ke dalam arena yang dikunci dari luar. Wang Wei harus berhadapan dua petarung bebas yang katanya paling jago di tempat ini, di mana saat situasi mulai tidak terkendali dan musuh terus bermunculan, Wang Wei pun terpaksa mengeluarkan senjata andalannya, yaitu palau gudam kecil. Belasan penjaga pun tak mampu menghentikan bahkan untuk menyentuh Wang Wei sekalipun, di mana si keribu yang ketakutan pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Tetapi melihat Navin masih bertahan, Wang Wei pun menganggapnya sebagai bagian dari mereka semua, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dan perkelahian pun terhenti saat Navin menyadari bahwa Wang Wei punya tujuan yang sama seperti dirinya, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama menyelidiki file rekaman CCTV yang didapat dari klub malam tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV dan kamera tersembunyi yang Navin bawa, Wang Wei mengenali sosok si botak berbadan kekar yang ternyata adalah anak angkat Mr. Song, sekaligus tukang pukul yang dianggap paling tangguh. Navin juga menceritakan tentang Matia, istrinya yang hilang setelah melakukan penyelidikan terhadap sindikat ini. Sehingga sejak saat itu, Navin mulai melakukan misi sendiri untuk mencari keberadaan istrinya. What is it? Yiqing. Papa sure. Dari catatan penyelidikan yang sudah Navin kumpulkan, Wang Wei berhasil menemukan petunjuk penting yang tidak Navin sadari sebelumnya, yaitu sebuah mobil truk pendingin yang muncul dalam beberapa foto, sehingga bermodalkan nama pabrik yang tertera pada mobil truk tersebut. Mereka berdua pun langsung meluncur ke lokasi saat itu juga. Setibanya di pabrik pembuatan es batu tersebut, Wang Wei menyuruh Navin untuk pergi ke sisi lain. Sementara ia sendiri akan maju dari depan secara terang-terangan dan lawan para pemandu. Entah siapa Wang Wei sebenarnya, ia tampak lebih suka menghadapi musuh dalam jumlah banyak sekaligus daripada harus menyelinap secara diam-diam. Sehingga selesai dengan cara kroco-kroconya, Wang Wei harus berhadapan Mr. Song yang menggunakan senjata api. Di saat yang sama, Navin terlihat menyelinap dari sisi samping dan menemukan beberapa bongkahan es batu berisi mayat si keribu dan korban lain, di mana Navin harus menghadapi lawan yang tak disangka-sangka, yaitu inilah si botak kekar yang dianggap menjadi petarung tangguh tak terkalahkan, di mana saat mereka bertarung di saat mereka sedang bertarung, muncullah Wang Wei yang sedang dikejar oleh Mr. Song, sehingga mereka memakai taktik cerdas. Wang Wei berhasil mengalahkan perhatian Mr. Song agar fokus kepadanya, sehingga Navin bisa punya kesempatan untuk menumbangkannya.
Melihat bapaknya tak sadarkan diri, si botak pun langsung mengamuk menggunakan palo godam penghancur es batu. Sehingga Navin dan Wang Wei pun harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Bukan sekedar rumor, si botak ini ternyata sangat tangguh. Bahkan ketika melawan dua pria petarung jago sekalipun, sempat kewalahan dibuatnya. Wang Wei dan Navin pun akhirnya berhasil menjatuhkan si botak meski dengan susah payah. Dan sungguh edan, si botak langsung berdiri setelah sebelumnya dijatuhkan dengan susah payah. Dan malahan kali ini ia justru semakin mengamuk menghajar mereka berdua secara membabi buta. Sampai-sampai Wang Wei dibanting menembus lantai ruangan bawah tanah. Ketika Navin sedang dihajar habis-habisan seperti samsak hidup, Wang Wei sendiri tak sengaja menemukan baju pemilik Raini putrinya, yang ternyata ruangan di bawah tanah adalah kurungan bagi para bocah korban penculikan. Wang Wei langsung menangis karena tidak kuat menahan kenyataan akan putrinya yang mungkin sudah tewas. Sehingga disinilah kebrutalan sesungguhnya dimulai. Setelah si botak tumbang beneran, Wang Wei yang masih diseliputi amarah pun berniat untuk menghabisi Mr. Song. Tetapi Navin berhasil mencegatnya karena hanya ialah satu-satu orang yang memberikan petunjuk. Sejenak kita beralih kepada sosok pemimpin tertinggi sindikat bernama Pak Lung, yang ternyata masih muda dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Di mana seluruh bisnis hitamnya ini dimodali oleh ayah mertuanya serta 3 rekan pengusaha lain yang tanpa marah besar gara-gara Pak Lung dianggap tidak becus mengelola bisnis mereka. Is it right by the family? Kembali ke Navin dan Wang Wei yang sedang menginterogasi Mr. Song untuk mencari tahu di mana para korban dipindahkan. Sempat ngeyel dan enggan ngasih tahu. Mr. Song akhirnya menyerah dengan siksaan yang terus diberikan dan memberitahu di mana lokasinya. Karena sudah bersikap kooperatif, Mr. Song dilepaskan dan sengaja dibiarkan hidup. Sadar nyawanya sedang terancam, ia pun berniat untuk meninggalkan bisnis ini. Tetapi bertempat di gedung terbengkalai yang berdiri di wilayah gangster dan para preman. No one's getting out of What the fuck is this thing? Raini dan para korban ternyata dipindahkan ke sana, nantinya akan dijual kepada calon para pembeli. Berbeda dari korban lain yang memilih tetap diam, Raini terbukti punya mental baja sama seperti ayahnya. Hal ini ditunjukkan dengan beraninya mencari celah untuk bisa melarikan diri. Sehingga tepat saat Raini dan para korban berhasil keluar dari kurungan dan sedang mencari jalan keluar, Navin dan Wang Wei baru tiba di sana dan segera masuk untuk memeriksa. Memanfaatkan akun Instagramnya yang punya followers banyak, Navin berniat untuk memviralkan tempat ini dengan harapan polisi akan cepat bertindak. Dan sambil menunggu pihak berwajib datang, ia dan Wang Wei akan lebih dulu mengamankan para korban. Kembali ke para korban yang keburu ketahuan, ia tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat teman-temannya ditangkap duluan yang tepat saat para penjaga akan menangkapnya. Tiba-tiba, setelah perjuangan yang cukup melelahkan, Wang Wei akhirnya bisa bertemu lagi dengan putri kesayangannya, di mana Navin menyuruh mereka berdua untuk cabut duluan, sementara ia sendiri akan menyelamatkan para korban yang masih belum aman. Tak lama muncullah Ratna dan para polisi yang datang untuk meninjau lokasi terkait video viral yang Navin buat. Alih-alih langsung bergerak cepat, mereka justru malah dicegah oleh kepala polisi yang melarang siapapun untuk bertindak sebelum menebarkan barang bukti. Ya, ini kepala polisi yang tolol ini. Padahal video yang Navin viralkan sudah cukup untuk mereka bisa melakukan penyergapan. Dan ya, muncullah segerombolan preman yang jumlahnya mungkin puluhan. Mereka dengan santainya berjalan melewati para polisi menuju gedung tersebut dengan tujuan untuk memburu Wang Wei dan si Navin. Secara kebetulan Wang Wei yang sudah berada di luar pun langsung menyadari bahwa si Navin sedang dalam bahaya. Sehingga bukannya pergi, ia dan Raini justru malah mengambil kendaraan roda 2 untuk membantu Navin yang masih berada di dalam. Di saat yang sama Navin sudah berhasil menggiring para korban untuk mencari jalan keluar. Tepat saat ia sedang terpojok dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba, demi melindungi Raini dan para korban, Navin dan Wang Wei harus menghadapi puluhan preman yang bersenjata tajam yang terus berdatangan, di mana aparat menunjukkan sikap luar biasa ketika mereka hanya diam saja melihat para korban sedang berusaha keluar dari gedung. Padahal jelas-jelas itu ada di depan mata mereka. Picek materinya, picek. Tapi mereka malah diam saja, tak tahan dengan atasan mereka yang bersikap tidak masuk akal.
dan menolong para korban yang sedang kesusahan. Setelah para korban sudah diamankan dan kejadian ini masuk berita utama, Pak Long langsung dipanggil oleh ayah mertua dan 3 rekannya yang semakin marah besar atas berita tersebut dan dianggap Pak Long tidak becus dalam bisnis ini. Pak Long pun dicaci dan dimaki habis-habisan oleh mereka semua, sampai akhirnya Pak Long menghabisi ayah mertuanya dan 3 rekannya seperti orang pembunuh berdarah dingin, di mana Pak Long sedang sibuk menghadapi para penjaga yang mulai berdatangan. Ia tak sengaja melukai istrinya yang sedang hamil. Sehingga di saat yang sama, di kantor kepolisian, Wang Wei bersama para korban penculikan terlihat berada di sana untuk diamankan. Sementara di mana saat anak-anak lain dibawa pulang oleh orang tuanya, Raini dan satu bocah yatim piatu diizinkan tidur di kantor polisi. Sedangkan Navin dan Wang Wei harus mendekam dalam sel sementara karena hakim baru akan meninjau kasus mereka keesokan paginya. Sehingga prosedur hukum mengharuskan mereka tetap ditahan sampai fajar tiba. Di waktu yang sama, si butak berdebah kekar ternyata belum mati dan malah mendapati Mr. Song. Ayah angkatnya sudah tewas dengan belasan anak panah tertancap di tubuhnya. Yang kita tahu ini adalah perbuatan si pemanah alias tangan kanan si Pak Long yang saat ini baru tiba di kantor polisi untuk memburu Navin dan Wang Wei. Dan ya, si pemanah dengan kejamnya membantai habis-habisan semua personel yang ditemui di kantor polisi tersebut. Di mana suara tembakan dan listrik yang mati sudah cukup untuk Navin dan Wang Wei menyadari bahwa tempat ini sudah tidak aman lagi. Setelah menghabisi Ratna dan anggotanya, Pak Long dan si pemanah pun langsung memeriksa kamar sel yang ternyata sudah kosong. Namun saat Navin dan Wang Wei akan kabur membawa serta anak-anak, Pak Long dan si pemanah sudah ada di atas menunggu mereka semua. Sadar jika lawan mereka kali ini bukan kaleng-kaleng, Wang Wei pun menyuruh anak-anak untuk bersembunyi. Sementara ia akan menghabisi 2 psikopat ini dalam pertarungan yang sangat brutal. Beruntung, secara terpisah Navin dengan teknik combat judo pun harus melawan Pak Long yang bertarung dengan gaya taekwondo tingkat tinggi. Sedangkan Wang Wei dengan wushu tradisional harus melawan si pemanah alias Kang Yayan Ruhian yang mengandalkan pelancak silat penuh dengan kelincahan dan pergerakan yang sangat dinamis. Pertarungan berlangsung seimbang ketika mereka berempat sama-sama ahli di bidang masing-masing. Namun beberapa kali Navin dan Wang Wei sempat nyaris kalah oleh 2 lawannya tersebut. Dan ya, muncullah si botak yang ikutan nimbrung yang menjadikan pertarungan ini berlangsung lama. Berbeda dengan yang lain, si botak tidak memihak kepada siapapun karena tujuan utamanya adalah balas dendam atas semua orang yang dianggapnya menjadi penyebab kematian ayah angkatnya. Sempat ada jeda sebentar, Pak Long beritahu si botak bahwa Mr. Song bukan ayah angkatnya dan tidak sepantasnya dibalas sampai segitunya. Namun karena sudah diliputi amarah, si botak tetap mengamuk dalam pertarungan kembali dilanjutkan. Setelah didorong jatuh ke lantai bawah, kini Navin dan si pemanah bisa lebih fokus melakukan duel 1 lawan 1. Dan karena si pemanah terus memakai sajam, si Navin pun harus mengimbanginya dengan cara memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk menahan setiap serangannya. Tetapi Wang Wei sendiri malah sibuk menghadapi 2 lawan yang dimana ia sendiri pun harus kebingungan harus menghadapi siapa dulu. Sehingga lagi pertarungan berlangsung 3 arah sampai akhirnya. Karena Wang Wei dianggap sudah tumbang, si botak pun langsung fokus menyerang Pak Long. Tetapi saat si botak tewas oleh Pak Long, Wang Wei harus menyaksikan kematian Navin tepat di depan mata kepalanya sendiri. Setelah ia berhasil mendapatkan kembali cincin istrinya, di mana Pak Long mulai mengincar orang yang lebih lemah yaitu Raini dan si bocah. Sehingga dengan cepat Wang pun langsung berlari mengejar dan berlokasi di halaman belakang kantor polisi. This is your fate.
Wang Wei dan Pak Long pun melakukan pertarungan terakhir untuk melihat siapa saja yang akan mati dan bertahan hidup. Sempat saling serang menggunakan sepeda. Mereka langsung menghentikannya karena sepeda roda 2 itu robot. Mereka langsung menghentikannya karena sepeda roda 2 itu bobotnya terlalu berat dan sulit untuk dijadikan senjata. Sehingga Golot pun kembali dilanjutkan dengan tangan kosong, tapi memanfaatkan beberapa komponen sepeda yang bisa dimanfaatkan. Namun belum juga selesai dihabisi, Raine keburu datang dan meminta untuk berhenti. Karena Wang Wei tumbang secara kelelahan, Raine dan si bocah harus menghadapi bahaya saat Pak Long mulai sadarkan diri. Namun bukannya menyerang, ia malah berjalan pulang melewati mereka berdua. Dan tiba-tiba, ya, akibat pukulan pada titik yang vital, Pak Long akhirnya mengalami kebocoran pembuluh darah yang membuatnya tewas secara tiba-tiba. 1 bulan kemudian, Wang Wei, Raine, dan si bocah dan Ibu Ratna adalah orang yang masih hidup dari kejadian berdarah itu. Meski tidak terlalu mengenal Navin, Wang Wei terlihat sangat peduli karena bisa merasakan kehilangan dan rasa sakit yang Navin rasakan. Sehingga bentuk persahabatan dan rasa terima kasih, Wang Wei dan anak-anak pun menabur abu Navin di laut. Tamat, ending yang sangat mengadrenalinkan. Cuau, cuau, cuau.